Video ini bertema mengenai kemiskinan dan ketimpangan sosial yang ada di Papua. Dan video ini dibuat untuk memenuhi ulangan akhir semester mata kuliah Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sakdiah Lailal Hasanah Harahap, mahasiswa jurusan Informasi dan Humas Angkatan 2025 dengan NIM 400206256200034. Satu dari 50 besar di Indonesia masih tertinggal. Sekarang di penghujung tahun 2025. Tetapi kehidupan di Papua masih ditandai oleh ketimpangan sosial dan ekonomi yang signifikan. Angka kemiskinan wilayah Papua tetap menjadi yang tertinggi secara nasional. Dan isu-isu terkait hak ekonomi dan sosial masih menjadi perhatian. Selain mengenai infrastruktur dan kemiskinan, indeks pembangunan manusia di sana sangatlah rendah. Rata-rata lama sekolah penduduk di sana hanya sekitar 4 tahun, yang berarti tidak lulus sekolah dasar, yang menjadi salah satu penyebab rendahnya IPM di wilayah tersebut. Hal itu dapat terjadi pasti karena ada faktor penyebab ketimpangan, yang diantaranya pertama, pembangunan infrastruktur yang tidak merata menghambat konektivitas dan aktivitas ekonomi. Yang kedua, akses pendidikan dan kesehatan yang terbatas berdampak langsung pada kualitas SDM lokal. Yang ketiga, adanya eksploitasi sumber daya alam. Meskipun sektor pertambangan menyumbang lebih dari 50% perekonomian di Papua, manfaat ekonomi dari dana royalti seringkali tidak sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat lokal. Hal ini menimbulkan kekecewaan dan menjadi salah satu latar belakang kesenjangan sosial ekonomi. Kasus ini sangat relevan dan diperlukan perhatian khusus oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Karena kasus ini berkaitan juga dengan nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar dan ideologi negara. Yang dapat saya jabarkan bahwa ketimpangan menunjukkan jikalau masyarakat di Papua tidak diperlakukan secara setara dalam menikmati hasil pembangunan, IPM yang rendah, akses pendidikan dan kesehatan yang minim, serta tingginya angka kemiskinan ekstrem di tengah kekayaan sumber daya alam adalah bukti ketidakadilan yang mencenderai harkat dan martabat manusia. Juga, sebagaimana disebutkan, ketidakadilan sosial dan ekonomi seperti akses pendidikan, akses kesehatan, dan pekerjaan yang minim menjadi bahan bakar utama konflik di Papua. Isu keamanan tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan militeristik, tetapi harus dengan mengatasi masalah kesejahteraan dan keadilan. Selain itu, Indonesia didefinisikan sebagai negara kesatuan. Ketika satu wilayah, terutama Papua yang kaya sumber daya alam, terus mencatat indeks pembangunan manusia terendah dan tingkat kemiskinan tertinggi secara nasional, ini mencenderai prinsip persatuan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut saya, Pancasila dapat menjadi solusi atau pedoman etis dengan pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, dengan harus didasarkan pada penghormatan terhadap martabat manusia. Kebijakan tidak boleh mendiskriminasi, tetapi harus berorientasi pada pemberdayaan dan pemenuhan hak-hak dasar orang asli Papua secara manusiawi. Etika ini menuntut agar kekayaan alam tidak hanya dinikmati oleh segelintir pihak, tetapi juga dimanfaatkan untuk menyejahterakan masyarakat setempat dengan adanya solidaritas sosial dan pemerataan. Solusi yang ditawarkan harus bersifat struktural, yaitu mengubah sistem yang selama ini menghasilkan ketimpangan, bukan sekedar memberikan bantuan sesaat. Etika ini mengarahkan pemerintah untuk memprioritaskan alokasi sumber daya bagi wilayah yang tertinggal untuk menutup jurang kesenjangan. Secara yuridis, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Dan menurut saya, dalam kasus ini, nilai-nilai Pancasila diwujudkan dalam pasal-pasal UUD 1945 yang kemudian menjadi dasar konstitusi untuk semua kebijakan, khususnya pasal 33 tentang perekonomian berdasar asas kekeluargaan dan dikuasai negara untuk makmuran rakyat, dan pasal 34 tentang fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara menjadi landasan hukum wajib bagi negara untuk menyelesaikan kemiskinan di Papua. Jika ada kebijakan yang secara nyata menghasilkan ketidakadilan atau diskriminasi, kebijakan itu dianggap bertentangan dengan norma dasar Pancasila. Menurut saya, Pancasila juga dapat menjadi nilai-nilai pembangunan dengan cara yang pertama, pembangunan di Papua tidak boleh hanya fokus pada infrastruktur fisik, tetapi harus pada pembangunan manusia seutuhnya. Ini berarti investasi besar pada sektor-sektor yang paling tertinggal, yaitu pendidikan dan kesehatan, untuk meningkatkan IPM orang asli Papua. Dengan contoh, pembangunan sekolah yang layak, penempatan guru dan tenaga kesehatan yang berkomitmen dengan insentif yang memadai, serta program beasiswa afirmasi bagi pelajar Papua. Yang kedua, pembangunan
pembangunan yang merata dan berkeadilan. Nilai ini menuntut adanya distribusi keadilan. Proyek-proyek infrastruktur seperti jalanan, jembatan, dan pelabuhan yang menghubungkan daerah terisolasi harus diprioritaskan untuk menurunkan indeks kemahalan konstruksi dan mempercepat akses pasar bagi hasil pertanian atau perkebunan rakyat. Pemerataan juga berarti perlindungan terhadap hak ulayat dan sumber-sumber penghidupan tradisional orang asli Papua dari ekspansi industri yang tidak bertanggung jawab. Dengan demikian, penyelesaian masalah ketimpangan sosial di Papua bukan hanya tugas pembangunan ekonomi, tetapi merupakan tugas ideologis dan moral untuk mengamalkan dan membuktikan bahwa Pancasila benar-benar hidup dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.